Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Jamroni, mahasiswa PPG UIN Salatiga, program studi PAI kelas E1, akan menyampaikan hasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Oke, untuk mengawali pagi hari ini, Pak Azam ingin kalian itu semangat, ya, biar pelajaran kita nanti terasa menggairahkan, buat kita itu pikirannya fresh, tidak pusing, ya. Oke, semangat pagi. Pagi, semangat luar biasa. Oke anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Oke, terima kasih Sira. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita berdoa dulu. Supaya apa? Nanti yang Pak Azam sampaikan yang kita pelajari itu bisa berkah. Ya. Sekarang Pak Azam tanya, siapa yang hari ini tidak berangkat? Siapa? Beril. Beril tidak berangkat. Kira-kira karena apa Beril kok tidak berangkat? Sakit. Waduh. Ada teman kita yang sakit. Kita doakan ya. Semoga Beril cepat sembuh dan bisa bergabung dengan kita untuk belajar agama Islam maupun P5. Seperti biasa, kita lakukan aku anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang P5. Sekarang Pak Azam tanya, apakah dari kalian ada yang tahu kepanjangan dari P5 itu apa? Tunjuk jari. Oke, Raka, silakan. Apa itu P5 kepanjangannya? Bagus sekali. Oke dulu. Oke, mengenai P5 tadi, kita akan membahas tentang tema gaya hidup berkelanjutan. Oke, untuk judul proyeknya itu adalah Ayo Budayakan Kebersihan. Nah, Pak Azam sebagai guru agama ini nanti akan menghubungkan antara P5 tentang budaya kebersihan dengan pelajaran agama. Nanti biar bisa sinkron, biar bisa serasi, ya. Dalam sebuah hadis itu dijelaskan an-nadzafatu minal iman, yang artinya kebersihan sebagian dari Nah, itu ada sangkut pautnya dengan materi agama. Nanti kalian akan menyaksikan video tentang tema kita tadi, ya, tentang kebersihan. Dan hubungannya ada tentang sampah kalau di sini. Sebentar, akan Pak Azam tayangkan. Aku perhatikan dengan seksama ya. Apa yang kamu lihat tadi? Ketika kamu melihat sampah, itu perasaanmu gimana? Nyaman atau terganggu? Jijik ya. Iya, kamu melihat sampah itu jijik. Anak-anak, coba kalian perhatikan lingkunganmu, di lingkungan kamu. Adakah sampah yang berserakan? Ada yang jawab ada yang jawab tidak, ya. Seumpama di dekat rumahmu ada sampah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Membuang kemana? Ya, kalau tidak ada berarti bagus, lingkunganmu sudah bersih. Karena apa? Lingkungan yang bersih itu akan menciptakan kehidupan yang sehat.
Ya. Ketika rumahmu bersih, kamu mau ngapa-ngapain juga rasanya itu nyaman. Kamu mau belajar, tapi ruanganmu itu kotor. Nyaman gak kira-kira? Tidak. Ada sisa sampah makanan, ada sisa nasimu yang tidak dihabiskan. Ketika ada sampah dan sisa-sisa makanan, nanti malah akan mengundang hewan-hewan. Hewan apa saja kira-kira? Kecoa. Semut, Kecoa. kecoa. Bahkan yang lebih parah itu akan ada tikus got. Kalau di kamarmu atau lingkungan rumahmu itu kotor, maka dari itu jangan sampai di rumahmu itu kotor. Anak-anak, nanti akan Pak Zam kasih tugas ke kalian. Akan Pak Zam bagi kelompok-kelompok yang nantinya kalian akan mendata. Mendata apa? Barang-barang yang ada di kelas dan di lingkungan sekitar kelas. Contohnya apa? Tempat sampah, nanti kamu data. Kira-kira di kelas itu ada tempat sampah enggak? Kemudian ada sabun cuci tangan enggak? Nanti kamu data. Ya, tapi akan Pak Zam bagi kelompok dulu. Kan sesuai tempat dudukmu. Ya, jadi kelompokmu adalah yang berada di belakangmu. Kelompokmu adalah yang berada di belakangmu. Ya, paham? Oke, akan Pak Zam bagi. Nanti dikerjakan oleh 3 anak. Anak-anak yang dapat kertasnya berarti memimpin kelompoknya. Ya, nanti mengajak teman-temannya untuk apa? Mendata yang ada di tulisan itu. Akan Pak Zam jelaskan. Nomor 1 adalah tempat sampah. Nanti kamu cari. Kamu cari ruang di sini boleh, cari di ruang sebelah boleh. Kira-kira ada tempat sampah enggak? Nanti kalau ada, tulis kondisinya bagaimana. Apakah masih bagus, atau sudah rusak, atau masih bisa digunakan? Oke, jadi bisa dipahami ya. Nanti kalian mendata apa yang ada di tabel ini. Berkelompok, jadi nggak sendirian mengerjakannya. Bisa dipahami? Oke. Nah, ke sana. Tulisan dia ning dia nah. Oke, kalian tadi sudah keluar, sudah outbound, sudah mendata apa yang ada di sana.
Ada yang ke kelas, ada yang ke perpustakaan, ada juga yang ke depan. Kalau pelajaran kalian outbound gitu menyenangkan tidak? Menyenangkan ya? Jadi tidak bosan di kelas, kita di luar. Tadi kalian ngapain di luar? Mencatat apa? Yang diamati. Apa saja tadi? Sebutkan coba. Tempat sampah, terus cuci tangan, hand sanitizer. Oke, tempat sampah itu penting. Karena apa? Untuk memberikan kita tempat membuang sampah. Coba kalian bayangkan, jika kamu buang sampahnya tidak pada tempat sampah, tapi keangger neng jalan, apa yang akan terjadi kira-kira? Akan banjir. Karena apa? Sampah itu yang kamu buang sembarangan. Ketika hujan itu akan kemudian kumpul sampai ke biasanya di lubang-lubang selokan gitu. Kalau di kota, nanti ketika selokan sudah tertutup, airnya akan semakin banyak, semakin naik menjadikan banjir. Jadi jangan sampai kalian membuang sampah tidak pada tempatnya. Banjir itu termasuk bencana alam, ya. Jadi kalau kamu buang sampah sembarangan, kamu bisa menjadikan bencana alam, bisa menyakiti orang lain. Jadi mulai sekarang tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apakah kalian tahu yang namanya lingkungan yang nyaman? Tahu. Apakah di rumahmu sudah merupakan lingkungan yang nyaman? Ya. Bagaimana dengan lingkungan di sekolah ini? Apakah sudah nyaman? Sudah. Sekarang coba, Pak saya pengen tahu. Yang kamu ketahui tentang lingkungan yang nyaman itu seperti apa? Bersih. Selain bersih apa lagi? Sampah tidak berserakan. Kemudian, jadi pesan dari pembelajaran tadi adalah kita harus menjaga lingkungan kita. Supaya apa? Supaya bersih, nyaman. Karena dengan lingkungan itu kita bisa hidup dengan sehat. Ya. Oke. Setelah kesimpulan, kita akan melakukan ice breaking dengan menyanyikan lagu daerah. Nanti Pak Azhar minta satu anak lagi. Potong tete asa dikuali, nona minta dansa. Oke, sebelum Pak Azhar tutup, Pak Azhar akan menyampaikan P5 pertemuan kita selanjutnya. Yaitu adalah kita tadi kan sudah mendata barang-barang yang sekiranya itu dibutuhkan untuk menjadikan lingkungan kita itu menjadi lingkungan yang nyaman. Nanti sampai rumah kamu praktekkan di rumah, ya. Tidak perlu kamu data, tapi kamu adakan. Ketika tidak ada tempat sampah, berarti kamu mencari tempat sampah. Minta orang tua untuk memberikan atau membuat sendiri dari kardus bekas. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Yang penting sediakan tempat sampah di rumahmu supaya nanti sampahmu tidak terkumpul. Berdoa terlebih dahulu, ya. Dan berharap apa? Supaya nanti apa yang kita pelajari hari ini tadi, ya loh, itu dapat berguna untuk kita semua. Ya. Kalian semua menjadi generasi bangsa yang berilmu, tahu, ya. Tidak membuang sampah sembarangan. Kalau kamu buang sampah sembarangan, berarti menjadi generasi muda yang gini, ya. Pengen Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, cukup sekian dari Pak Zam. Kurang lebihnya Pak Zam mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.